Salam jumpa di pemrograman web dengan saya Iwayan Simpan. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai template lanjutan atau themes lanjutan dari navigasi untuk navigasi dari halaman-halaman web yang kita miliki. Nah, pada kesempatan ini kita akan menggunakan template yang ada di internet. Ada beberapa template yang ada di internet. Silahkan Anda bisa search di Google, ya. Saya men-search misalkan dengan mencari template yang free, ya, yang ada di internet menggunakan kata kunci admin HTML5 template, ya. Oke, saya dapatkan di yang pertama, link pertama ini. Silahkan Anda buka. Nah, setelah kita buka, ini ada beberapa template ya admin untuk kita bisa manfaatkan pada web kita. Nah, template ini ada berbasis HTML dan ada yang berbasis Bootstrap. Ya, silakan Anda download. Nah, pada perkuliahan hari ini saya tidak menggunakan yang ada di sini. Silakan Anda download. Nah, saya ada beberapa yang saya sudah download. Nah, yang saya menggunakan adalah yang lebih simple, ya, tapi menarik. Silakan Anda cari adalah Inspinia template. Ini ditempatkan pada GitHub, ya. GitHub ini biasanya tidak ada embel-embel yang terlalu ribet untuk mendownloadnya, ya. Biasanya langsung. Nah, kalau kita nyari dengan menggunakan model ini, nah, saya dapatkan yang ini, ya. Misalnya copy, kita langsung ambil. Nah, silahkan Anda buka. Nah, langsung Anda download. Nah, ini ada beberapa yang saya dapatkan ini, ya. Ada beberapa versi. Kita bisa menggunakan model MVCS, model seperti apa namanya, dalam pemrograman itu dengan menggunakan model view control, ya. Yaitu dengan menggunakan metode seperti itu, dan basisnya adalah ASP.NET, ada Angular, ada HTML5. Nah, nanti kita akan gunakan ini yang full, ya. Nah, kemudian ada yang berbasis framework yang disebut dengan Laravel, ya, dan yang lain-lainnya. Ini banyak sekali yang disiapkan, ya. Versinya bermacam-macam. Saya akan menggunakan yang ini saja sebentar, HTML5 full version. Nah, ini ya free. Oke, saya ada beberapa sudah saya download, ya. Ada admin LTE master. Ini agak ribet sedikit. Yang basisnya adalah Bootstrap, tapi fasilitasnya juga tidak kalah dengan Inspinia, dan bermacam-macam, banyak yang berbasis Bootstrap, ya. Nah, ini besar sekali yang Inspinia. Coba saya cari di sini, ya. Dia paling besar bitnya. Nah, ini 200, karena tadi bermacam-macam versi disiapkan di situ. Nah, yang lain-lainnya itu paling tinggi lah 25, ya. Setelah yang 200 kilobyte tadi. Oke. Nah, coba kita lihat dulu yang admin LTE. Ya, oke. Ini kalau kita lihat basisnya adalah HTML, ya. Yang indeks kita lihat. Oke. Nah, bentuknya seperti ini, ya. Dia 3 model dashboard yang kita bisa pilih. Nah, dashboard pertama adalah ini, dashboard kedua adalah seperti ini, ya. Kita bisa manfaatkan.
dan masih banyak model-model yang kita bisa manfaatkan ya. Ini terlalu besar, tampilannya memang lebih bagus, tapi terlalu kalau Anda formula itu agak ribet untuk memodifikasi karena kita akan mengambil model tampilannya saja ya. Oke. Nah, kalau kita lihat Infinia ya, model Infinia model seperti ini ya. Nah, ini juga banyak. Nah, tidak terlalu banyak sebanyak apa yang ada di LTE tadi. Nah, Infinia ini kita manfaatkan. Dashboardnya juga ada bermacam-macam. Ada model 1 sampai 5. Nah, semua model template yang disiapkan yang ada di internet itu ya, setiap setiap Anda klik ini, contohnya di grafik misalnya flowchart seperti ini, nah semua ngikut, ngikut menunya, semua menu ngikut, di atasnya juga dia ngikut gitu, ya. Nah tinggal Anda pilih sekarang yang mana yang paling simpel, yang Anda akan modifikasi, ya. Oke, saya milih yang simpelnya saja, saya menggunakan layout. Layout ini simpel ya, satu menu. Nah, saya akan memanfaatkan ya ini saja. Ya, ini kemudian yang lainnya saya akan nonaktifkan, yang saya hapus. Oke. Nah, kita copy dulu, tidak semuanya di copy, yang kita inginkan saja. Oke, yang saya ambil adalah yang Inspinia. Oke. Nah, ini di HTML5 full version. Oke, ini ya. Oke, CSS-nya saya ambil, ambil template enggak usah. Ya, kita enggak butuhkan, fontnya harus ya. Oke, image, JavaScript, locate, PDF enggak usah. Nah, kita tidak akan mengkonversinya untuk sederhana. Nanti kalau Anda membuat aplikasi yang lengkap, silahkan ambil selengkapnya. Kemudian satu file yang di situ adalah layout. Oke, itu kita aja copy layout. Kita cari dulu ya. Oke, layout ini. Oke, itu aja kita copy, yang lainnya enggak usah. Kita copy, bawa ke folder dari htdocs ya. Bawa ke htdocs. Saya buat folder di situ, namanya adalah template bootstrap. Oke, kita paste di sini. Ya. Sabar, nih masih sementara ngopi ya. Oke, sudah. Nah, ada beberapa gambar dan sebagainya, terutama di image yang tidak kita butuhkan, itu kita hilangkan saja supaya tidak berat. Karena ini adalah ada beberapa fasilitas-fasilitas yang ikut ternyata kita tidak butuhkan, itu kita kita hilangkan sebentar. Oke, karena basisnya adalah PHP, kita ganti dulu dengan extensionnya supaya mudah. Kita ganti dulu dengan menggunakan extension PHP Rename biasa saja. Oke, oke sudah terganti. Sekarang coba kita jalankan di localhost. Oke, ini yang lokal tadi, yang HTML. Kalau di HTML double klik itu akan bisa dieksekusi langsung oleh browser. Nah, tapi kalau kita sekarang sudah menggunakan extension PHP, ya, menggunakan extension PHP, double klik itu sudah tidak bisa lagi seperti yang filenya berextension HTML. Oke, kita jalankan dengan menggunakan karena sudah ada di localhost, ya. Ya, ini saya tutup aja saya di sini localhost. Oke, tadi ada di folder 2000 2021 ada di template bootstrap. Saya taruh tadi di template bootstrap ini. Oke. Karena ini bukan indeks dia, bukan indeks, dia tidak di run secara otomatis. Nah, kita klik saja biasa. Oke, ini dia. Ya.
Nah, ada beberapa gambar yang ini gambar cuma satu aja dibutuhkan, yang lainnya itu dihapus saja supaya tidak mengganggu. Kita hapus saja di Embed. Ingat, dia punya folder IMG ya. Kita hapus saja semua kecuali satu itu tadi ya. Kecuali gambar yang satu, nanti kita rename saja. Toh nanti kita akan hapus itu ya. Oke, gambar apa tadi? Kita lihat dulu. Oke, yang ini ya. Eh, yang di sini sebenarnya coba saya lihat dulu. Oh, yang ini ya. Yang ini. Dan yang lainnya kita hapus saja. Oke, kita blok Ctrl A, kita batalkan untuk versi. Kita batalkan untuk coran ulangi. Nah, ini kita batalkan. Oke. Yang lainnya itu kita hapus saja supaya tidak mengganggu. Oke, tinggal satu aja. Nah, kemudian coba kita refresh. Oke, tidak ada masalah. Ya. Nah, sekarang kita harus modifikasi. Tadi saya sudah sampaikan bahwa semua menunya di file mana saja Anda gunakan sebenarnya bisa, tapi terlalu banyak Anda menghapus. Ya. Oke, kita hilangkan yang ini. Ini kita hilangkan, yang kita mau pakai ini aja. Halaman ini kita mau pakai. Ya. Oke, kita buka dulu dengan menggunakan editor yang layout tadi. Nanti toh dipotong seperti apa yang saya sampaikan teknik template yang sebelumnya ya, menggunakan header footer. Oke, kita buka. Ini kita buka dengan menggunakan editor. Oke, kita tutup yang lainnya dulu. Oke. Nah, title-nya silahkan Anda ganti sesuai dengan aplikasi yang Anda punya. Ya. Yang kemarin contohnya itu adalah Siswo Academic. Oke, ya. Oke, saya lihat dulu di sebelumnya. Ya, modelnya adalah yang seperti minggu lalu. Ya. Untuk pembuatan template adalah seperti ini. Ini adalah template manual yang kita buat, ya. Yang ini menggunakan konsep tabel. Ya, konsepnya sama dengan yang ada di yang di sini, ya. Cuman kita harus ganti sebentar, ini diganti, sesuaikan dengan menu-menu yang ada. Nah, kita hapus dulu ini, ya. Atau di menu dulu. Ini kita perbaiki menu, kita ambil saja model ini, model daripada layout, icon-iconnya ini kita masih gunakan, ya, gambar-gambar icon di sebelah kiri, yang lainnya dihapus. Nah, Anda perhatikan sekarang di sini yang ada, ya, ada master jurusan, mahasiswa, mata kuliah, yang mana dibalik-balik pun tidak jadi masalah, yang mana duluan, ya. Loginnya sebentar, ini pindah ke sebelah sini. Loginnya di Inspenia itu sebelah kanan atas, ya. Jadi tidak perlu lagi ada di sini, itu ada sudah disiapkan di sebelah kanan atas, ya. Oke. Nah, sekarang kita modifikasi dulu yang menunya. Oke, menunya adalah, perhatikan profil ini adalah di sebelah atas yang di sini ya. Drop down. Oke, yang di sini dia. Nanti ini pun saya tidak gunakan ya. Lockout juga ada di sini. Jadi ini saya matikan aja dulu itu. Oke. Tadi namanya. Tadi David, Anda silakan ganti. Misalkan gini. Oke. Terus ininya itu dihilangkan, art director tadi ya, art director ini kita hilangkan. Oke, mulai dari situ hilangkan.
Kita hilangkan saja ini. Oke. Nah, yang ini juga dinonaktifkan untuk ini membuktikan bahwa jadi jangan sampai salah hapus, dinonaktifkannya seperti ini. Oke. Ya, cara nonaktifkan coba kita refresh. Nah, ini cek dulu, ini sudah tidak ada lagi ya. Anda memanfaatkan silahkan, oke, sudah tidak ada. Gambar juga sekarang kita mau ganti. Oke, lihat dari atas ya, dari menunya. Saya ambil gambar misalkan ini ya. Oke, saya copy ke Index. Copy. Copy ke folder. Oke, IMG. Ya, kita paste di sini. Nah, ini gambarnya kebesaran tidak apa-apa. Nanti kalau Anda mau dikecilkan saja. Gambar Anda harus kecil. Kalau ini besar nanti akan tidak muat dan tampil di sini. Ya. Oke, saya gunakan yang itu aja dulu, yang ukuran foto 3x4 sebenarnya itu. Oke, sekarang kita ganti di sini. Profile. Nah, ini kita ganti. Ya. Oke. Kita tes. Nah, ini sebenarnya foto ini kalau aplikasi Anda adalah multi-user, maka ini sebenarnya yang login. Siapa yang login, fotonya dia yang tampil, tadi ada layout dan seterusnya. Tapi untuk sementara ini saya abaikan aja dulu itu. Nah, sekarang memberi kasih menu. Ada dashboard, ada layout, grafik. Nah, kita ambil yang dari sini pada pertemuan sebelumnya. Ya. Oke, kita perhatikan. Ya, ini dashboard tadi. Dashboard itu hanya satu saja yang kita butuh. Tidak perlu, ini kan dashboardnya banyak tadi. Dashboardnya adalah banyak. Ini modelnya. Nah, kita matikan saja itu. Ini kita hilangkan ini. Kita hapus saja, tidak apa-apa. Hapus. Oke. Kita delete. LI-nya tutup itu. Oke. Sekarang kita tes. Maka dashboardnya ini sudah tidak ada lagi. Ini, tapi ini ada gambar, masih ada. Ini masih ada simbol ini. Ya, kita refresh. Oke, ini kita klik, sudah enggak ada turun, tapi ada simbol ini. Kalau dia tunggal, itu simbol ini dihilangkan. Itu Anda silakan lihat di layout. Layout itu adalah simbolnya tidak ada. Ya, simbol itu adalah ini. Ini span class. Nah, ini tinggal kita hapus saja. Yang ini kita tinggal hapus. Ya, oke. Ya, murni full CSS nih. Oke, sudah hilang simbol itu. Nah, sekarang kita yang layout itu kita ganti dengan menu yang ada di sini. Oke, master jurusan. Home itu sama dengan dashboard. Ya, home itu sama dengan dashboard. Oke, master jurusan. Oke, kita ganti ini. Atau jurusan saja, enggak apa-apa. Oke, jurusan. Di sini nama programnya kemarin itu apa? Nah, jurusan titik PHP. Jurusan titik PHP. Oke. Nah, ini indeksnya adalah indeks PHP. Ya. Nanti kalau diklik dashboard, maka dia lari ke indeks itu. Nah, kemudian yang ini kita hapus. Kita ganti saja sama dengan yang ada di tadi ya. Di layout. Ya. Kita ganti saja ini, tidak apa-apa. Ini adalah tadi master apa. Yang di sini adalah mahasiswa, mata kuliah, dan user. Mahasiswa, oke, kita ganti ini. Mahasiswa, linknya itu adalah ini, harapnya adalah MHS kalau nggak salah, MHS titik PHP. Ya, kemudian ada, karena menunya ini ada double, ada
apa namanya menu drop down, kita hapus saja ini. Oke, sorry, kita hapus saja ini. Nah, ini kita hapus lagi. Oke. Oke, kita save. Coba tes sekarang. Nah, yang ini ya, yang di sini kita tes yang grafis. Grafis kan gini dia. Nah, karena tadi saya sudah save, kita refresh. Oke, jadi jurusan, mahasiswa, kemudian mata kuliah user. Di sini mata kuliah user. Oke. Kemudian di sini mailbox ini kita ganti mata kuliah. Mata kuliah hilangkan. Oke. Nah, ini tidak ada lagi. Oke, ini spannya masih ada ini. Yang di atas spannya masih ada. Oke. Sampai tutup span. Sampai tutup span. Oke. Kemudian hapus yang di bawahnya. Yang ini kita hapus. Oke. Nah, kemudian yang ini adalah mata kuliah titik PHP linknya, ya. Oke. Selanjutnya adalah user titik PHP. Oke. Kemudian user, user. Nah, nanti kita mainkan PHP. Ini user ini kalau tampil apabila admin yang login. Oke, yang lainnya dihapus semua. Hanya menunya kita butuh yang itu, yang lainnya dihapus semua. Oke. Hapus semua sampai UL. Sampai di situ. Sampai UL, oke. Sebentar kalau terlanjur dihapus. Oke, kita di sini aja dulu. Tes. Ya. UL-nya ini adalah UL yang di atas, yang betul. Ya. Nah, ini dihapus saja ini. Oke. Kita save sekarang. Nah, sekarang menu yang lain itu sudah hilang. Menu yang lainnya sudah hilang. Kita refresh sekarang. Oke, sudah ada ya. Jurusan, mahasiswa, mata kuliah user. Nanti ini muncul kalau login. Oke. Nah, sekarang kita hilangkan yang di bawah. Yang kita butuh hanya ini untuk tempat. Kita hilangkan yang di bawah. Yang ini ya, kita hilangkan. Cari tulisan Inspinia. Nah, di bawahnya itu tinggal kita perkirakan atau untuk menghindari kesalahan Anda memotong, di nonaktifkan aja dulu. Oke, tadi ada di sini. Oke, ini dia ya. Ini sampai di bawahnya. Oke, sampai di sini. Nah, kita coba nonaktifkan dulu. Oke. Sampai di copyright layout. Nah, sampai di sini. Oke. Oke, sampai di sini kita nonaktifkan dulu. Kita coba refresh. Nah, kalau bermasalah kita naikkan lagi di sini, ya. Itu sistem coba-coba. Oke, sudah. Oke, copyright-nya. Oke, ini copyright-nya seharusnya dia. Nah, kita cek dulu yang aslinya. Infinity copyright-nya harus di sini. Ini dia, ya. Sementara ini di sini. Di sini berarti div-nya ini salah potong. Nah, ini dinaikkan sampai di sini. X. Ya, coba kita refresh. Nah, sekarang kita
refresh ini, refresh. Oh, masih. Ini masih di atasnya. Div, saya coba lihat dulu. Ini divnya ini tutupnya di mana? Kita lihat dulu. Oh, tutupnya ini, oke. Inspenia. Divnya ini, oke, divnya ini sekarang. Kita lihat. Oh, tutupnya ini ya. Nah, ini salah potong. Ini sebenarnya sudah benar ini. Kalau kita lihat klik ini dia tutupnya adalah ini. Oke, berarti ini dia di bawahnya sudah benar tadi. Sayangnya kenapa dia ada di sini nih? Harusnya dia sesuai dengan. Oke, sudah. Ya, sudah sama dengan yang di sini. Oke, aslinya. Ya. Oke, potongan kita sudah benar. Nah, kalau sudah benar begini, kita tinggal hapus saja ini karena tidak digunakan ini. Ya, kita tinggal hapus mulai dari sini sampai tadi tanda ya, tanda ini kita hapus. Oke. Kita save. Nah, kita tes lagi, cek. Oke, tidak ada masalah. Ya. Nah, sekarang kita tinggal modifikasi aja. Ini mau dihilangkan atau tidak? Saya hilangkan aja dulu. Ya, ini saya hilangkan. Kemudian copyright-nya saya ganti. Nah, telanjur di bawah copyright-nya saja kita ganti. Ya. Kita ganti aja dengan nama Anda. Ya. Menggunakan ya, STB misalkan. Oke, tahunnya kita ganti menjadi tahun 2000 ini 2021. Oke. Kita save, kemudian di refresh. Oke, kita lihat ini ya, sudah terganti. Ada spasi sebenarnya, ada spasi. Oke. Kemudian ini mau tambahkan tulisan, silahkan ya. Anda mau tambahkan kelas di situ tidak jadi masalah. Informasinya, seandainya ada ini yang jelas bahwa yang ini ya. Kita ganti aja. Oke. Contohnya seperti itu ya. Kita hilangkan aja ini. Oke, kita coba refresh. Ya, ini saya blok ini, yang saya blok. Oke, estimate depan negara. Ya. Nah, kemudian ini dinonaktifkan karena kita klik ini sebenarnya adalah kalau ada masukan ini menggunakan perulangan ya. Sebanyak berapa orang yang punya informasi tentang notifikasi email dan seterusnya ya. Nah, ini kalau kita membuat web yang kompleks itu bisa kita manfaatkan. Oke. Ya. Nah, sekarang kita nonaktifkan dulu ini. Kita nonaktifkan, kita yang buat sederhananya saja. Ya. Oke, yang di sebelah atas dia tadi cari aja tulisannya. Yang di sini tadi ya. Make Laurensum. Nah, yang di sini. Oke. Dashboard menunya tadi. Nah, yang di sini. Ini eventnya welcome to, misalkan. Kita ganti. Oke. Welcome to Counterpanel Admin. Ya, mulai dari sini nih. Ya. Drop down tadi. Yang ini ya. Langsung oke, mulai dari sini berarti kita coba aja. Kita hilangkan dulu dengan menggunakan ini untuk menghindari
salah potong sampai di drop down terus sampai di logout ya, sampai di logout. Tadi logoutnya itu sebelah kanan, ini logout ya. Oke. Kita potong sampai sini aja, kita tes. Oke, sampai sini kita coba sekarang save dulu baru refresh ya, refresh. Oke, masih ada satu logout, masih ada, sebenarnya sudah habis, saya salah potong di atas. Welcome to Panel Admin. Oh ini, oke. Mulai dari sini sebenarnya. LI sampai LI. Sampai ini oke. Di sini potongannya di atas. Oke. Sekarang coba saya refresh. Oke, sudah. Ya. Search ini mau digunakan atau tidak terserah. Kalau mau dihilangkan, kita tinggal hilangkan aja search di sini. Search ini ya, searching kita tinggal potong. Ya, div sama div ini tinggal kita ya, tinggal kita nonaktifkan coba. Oke, ini up. Ya, kita save. Nanti kalau kita mau yakin bahwa itu yang kita tinggal dipotong aja. Oke, masalahnya dia hilang sampai ini. Oke, berarti kita tidak bisa sampai semuanya ini. Kita hilangkan nav, sabar dulu karena dia di sini. Oh, tutup nav betul. Nah, ini ternyata hilang. Ini header, nav header. Oh, berarti di sini yang salah potong. Sorry. Nah, ini tadi muncul nav headernya. Formnya saja kita matikan. Oke, di sini. Formnya sampai di sini. Oke. Nah, di situ saya biarkan saja. Nonaktifkan. Nanti kalau dibutuhkan tinggal aktifkan. Oke, hilang. Ya, ini masalahnya ada ini. Ya, untuk menonaktifkan kata-kata, tapi tidak hanya ikon-ikon saja. Ini ya, itu tadi. Nah, ini muncul NI. Ya, kita mau hilangkan. Tadi kalau diklik itu adalah ya, akan muncul tulisan ada di bawah kalau nggak salah. Oke, kita hapus saja ini dulu. Kita hapus, kita kosongkan. Yang ini jangan, ya, saya masih biarkan. Yang ini kita hilangkan dulu. Oke, sampai sini. Oke, delete. Ya, kita save. Tadi tulisan N. Ya, kalau diklik itu nah ini kalau diklik ini muncul, nah ini N plus kita cari saja, misalkan untuk mencarinya Ctrl F IN plus kita cari ada nggak. Oh, ini dia ya, kita misalkan oke, kita tulisan Steemit. Nanti kalau kita refresh, kita klik ini tulisan Steemit di sini ya. Oke, nah kalau sudah selesai, tinggal kita copy ya, copy semua yang ada di sebelumnya, gunakan template-nya, dipisahkan, bedakan dengan tempat yang kemarin, yang tempat yang ini ya, tempat yang ini. Nah, kita copy, tapi sebelumnya kita harus bagi dulu, harus pisahkan dulu yang bagian mana sebelah headernya, bagian mana sebelah footernya. Oke, ini ke atas adalah, ini ke atas ya, ke atas adalah header, yang ini ke bawah adalah footer. Kita potong ya.
Ini bagian sampai ke bawah adalah footer, sama konsepnya yang ada pada template sebelumnya. Template yang ini sama, ya. Kenapa saya menggunakan itu? Supaya Anda tidak mengubah kembali link-link yang ada di jurusan, kemudian di MHS, di mata kuliah, dan di user. Ya, ini konsepnya adalah template-nya itu kita embed ke masing-masing file. Konsep kedua sebenarnya template-nya utuh, nanti masing-masing file ini akan masuk ke template. Itu harus mengubah dulu semua linknya. Nah, supaya tidak mengubah link semua yang ada di sini, maka ya konsepnya sama. Saya harus potong ini, disimpan sampai ke atas, itu dijadikan sebagai header titik PHP, ya, Ctrl C, Ctrl N, Ctrl V, kita save dengan nama ya header titik PHP. Oke. Ya, kita kembali ke sini ke layout. Nah, bagian bawah kita ke footer titik PHP. Oke, yang di sini sampai ke bawah ke footer titik PHP. Ctrl C, Ctrl N, Ctrl V. Nah, save as atau save saja ke footer titik PHP. Oke, sudah selesai kita membuat template, tapi masih ada. Sebentar kita akan apa namanya perbaiki. Yang jelas kita sekarang untuk mengetes dulu, ya mengetes dulu apakah betul konsepnya sama dengan yang sebelumnya. Oke, nah selanjutnya kita copy yang ada di yang ada di file ini, ya, di file-file ini kita akan bawa masuk ke sini, ya. Oke, kita copy mulai dari semua file yang ada di ke C, exam, htdoc, di template. Oke, ini. Nah, headernya jangan diikutkan. Image oke. CSS sebentar kita akan copy nanti supaya tidak tertimpa. JS-nya juga kalau ada JS-nya, ya. Oke, kita JS-nya dulu jangan karena supaya tidak bentrok. Template ini jangan. Oke, headernya karena header baru dia sudah di sana. Header dan footer. Nah, oke, ini tidak perlu kita copy ke sana. Oke. Jadi header, footer, template ini sama dengan layout tadi ya. Saya masih utuh di situ. Image oke. Kenapa image ini saya copy? Karena di sini image-nya beda. Image-nya itu adalah IMG. Nah, perhatikan di sini image-nya adalah IMG bukan image. Ya. Oke, sekarang saya ke sini dulu. Saya copy, masuk ke sini, saya paste. Paste. Oke, sudah. Sekarang kita tes. Sudah ada indeks. Indeks tadi sudah ada. Ini indeks ini sudah masuk ke sini tadi. Ya. Indeksnya sudah masuk. Nah, di sini IMG ada, image ada. Ya, image ini ada. IMG ada. Oke. CSS sekarang. CSS-nya sini kita copy aja yang dua, ya, yang ada di sini. Sorry, saya balik dulu. CSS yang ada di sini di template sebelumnya yaitu tentang tabel. Nah, ini CSS-nya stylenya sama namanya. Nanti kalau kita tertimpa dia hilang isinya. Sementara yang aslinya adalah bahkan bermasalah ya. Ke sini, oke.
Nah, nanti kalau CSS saya itu tinggal di masalahnya sini ada style. Nanti kalau kita timpa itu tertimpa juga, ya. Nah, bagaimana caranya membawa style yang di situ dengan nama file yang sama, tinggal kita copy aja isinya, masuk ke CSS ini. Oke, JavaScript-nya ada kita butuh nggak? Kalau tidak ada, nggak usah, ya. Kayaknya tidak gunakan JavaScript. Oke, sekarang kita coba jangan dijalankan layout. Kita jalankan ini aja. Oke, sudah masuk, ya. Selamat datang. Oke, sudah masuk. Nah, kalau kita pilih mahasiswa, maka akan muncul Anda belum login. Oke. Nah, di login di sini itu masih logout. Dia cari adalah login HTML. Oke. Nah, karena sudah terpisah, filenya sudah terpisah, kita tidak butuh lagi sebenarnya adalah layout. Layout ini sudah tidak dihilangkan saja, diabaikan. Nah, kita sekarang ke header dan footer template-nya, bukan layout lagi. Ya, kita kena sudah dipisahkan. Oke. Nah, di header di situ ada ini. Di sini login PHP, bukan HTML. Oke. Nah, di sini harusnya tulisan login. Sebentar, bagaimana kita ganti dengan logout? Oke, login. Nah, kita tes saja. Oke. Nah, sekarang kita coba kita tes. Nah, ini sudah tulisan login. Ya, kita login. Nah, sekarang Anda perhatikan, tampilannya itu beda dengan yang di sini. Kita login di sini beda. Kenapa? Karena CSS-nya tidak ngikut. Di sini CSS-nya adalah tanpa CSS. Nah, supaya tampilannya ini sama dengan yang ada di sini, maka CSS-nya yang ada di sini kita copy stylenya. Karena filenya kebetulan sama tadi. Ya, kebetulan sama tadi, tinggal copy isinya saja. Kita buka dulu yang ada di sini, yang sebelumnya, yang di sini, yang di template sini kita buka, ya. Yang di CSS ini tadi tabel sudah tercopy, yang ini kita buka, kita akan copy, ya. Oke, ini kita copy hanya di form karena body nanti bahkan ngikut di body ya sebelumnya, linknya juga. Oke, enggak apa-apa, kita copy dari sini aja sampai ke bawah. Oke, kita copy masuk ke CSS tanpa body tadi, ya. Masuk ke CSS-nya yang baru, ya, template bootstrap. Ke style, oke, ke style ini kita buka, kita paste paling bawah saja, enggak apa-apa. Ya, kita paste ini, dibatasi dulu, oke, supaya ya kita save. Nah, sekarang kita refresh coba yang di sini. Oh, stylenya nggak masuk, belum masuk ini. Di sini di login itu ada CSS nggak? Kita lihat. Sebenarnya sudah tercopy ini, ya, sudah tercopy. Nah, kita gunakan ini aja dulu. Nanti kita coba kita hapus apa namanya case-nya. Nah, coba kita masuk admin di sini juga admin kemarin, ya, admin, kita login coba. Oke, sudah berhasil sesuai, ya, file database-nya sama yang sebelumnya. Oke, kita coba jurusan. Nah, kenapa muncul seperti ini? Karena session start-nya tidak aktif, ada di header, ya, di header. Oke, di sini harus ada di atas PHP session start. Oke, ini yang tidak ada, ya. Oke, sekarang coba kita refresh sekarang. Nah, kalau belum ada, oke, sudah masuk.
ya. Nah, kenapa muncul seperti ini? Itu tadi error levelnya itu tidak diaktifkan. Ini sudah masuk ini. Ya, session start yang tadi saya sudah aktifkan. Nah, ini supaya tidak muncul lagi, tambahkan lagi error reporting. Oke. Oh ya, ya kita refresh. Oke, tidak muncul. Ya, oke. Nah, ini sudah bisa kita edit sama seperti tadi jurusan mahasiswa sudah muncul. Ya, tambah. Nah, kenapa sekarang ini tidak muncul mahasiswa? Masih layout? Ya karena ini kan manual. Di sini tulisannya itu manual. Layout. Ini layout manual. Ya. Home index masih HTML HTML di sini harus diganti dengan PHP. Oke. Ya. Ini kalau kita lihat sebenarnya penelusurannya itu kita refresh ya. Dia kembali ke dashboard. Itu ya ke awal. Tapi ini sebenarnya harus ke indeks dia, halaman utama. Ini masih tetap layout. Nah, bagaimana caranya? Nah, ini lagi dimainkan lagi dengan menggunakan, nah, oke, saya tambahkan di sini array saja. Logika-logika dipakai. Nah, yang berikutnya juga, sebentar. Yang berikutnya ini aktif. Anda perhatikan, aktif ini kita klik mahasiswa, ternyata bukan aktif di mahasiswa. Masih tetap aktif di jurusan. Apa yang terjadi? Karena di sini ada tulisan aktif. Nah, aktif. Nah, sebentar bagaimana caranya supaya kita apa namanya jurusan diklik aktif jurusan, mahasiswa diklik aktif juga mahasiswa. Ini bergerak sesuai dengan apa yang dipilih. Nah, itu kan harus menggunakan selection. Jika menunya ini, maka pindahkan ini jadi aktif. Caranya kita membuat di sini, saya membuat array saja. Menu. Array sama dengan array. Oke. Kita urut saja mulai dari di atas. Ini satu, dashboard 1, 2, 3, 4, 5. Oke, jurusan dashboard dulu. Ini ya. Dashboard. Oke, dash B. Oke. Kemudian jurusan terus jurusan yang tadi adalah mahasiswa. Oke. Terus mata kuliah dan user. Oke. Titik koma. Sekarang kita kirim, ceritanya ngirim. Kalau kita klik ini, kita kirim. Klik ini, kirim variabel. Nah, oke, saya tambahkan tanda tanya. Saya beri nama NN, menu saja, MN. Menu saya singkat saja. Sama dengan 1, sesuai dengan urutan ini, sorry, 0. Ya, 0, kalau kita array-nya kan 0. 0. 1, 2, 3, 4. Sampai 4. Berarti ini kalau indeksnya adalah 0, kita copy aja ini. Indeksnya adalah 1, kemudian ini adalah 2, 0, 1, 2, 3, 4. Oke, di sini
kita kirim variabel 3, dan yang terakhir adalah 4. Nah, baru sekarang kita tes. Kita ambil dulu. Di sini kita ambil. Saya beri nama mn saja, menu, sama dengan get mn. Oke, yang dikirim tadi kan mn, menu. Oke. Nah, sekarang supaya dia pindah aktif, yang ini kita pakai pengujian. Ini aktif, ini kita pakai pengujian. Nah, oke, pakai PHP. Jika ya, menu, sorry, menu tadi, array menu ya, ini. Oke, ini jika mn sama dengan 0, ini di indeks kah? Oke, ini di indeks. Ini berarti 1 ini. 1 echo. Oke. Kita ganti dengan menggunakan petik 2. Ini menggunakan petik 1. Class echo. Oke. Tutup PHP-nya. Ya. Sekarang kita tes ya, Bang. Ini kan menunya tadi tidak terkirim. Oke, tidak ada yang aktif. Ini tidak ada yang aktif. Nah, sekarang coba kita copy ini. Oke, ini kita copy sampai sini ke indeks. LI-nya indeks. Oke. Ini 0. Ya. Oke, coba sekarang kita pilih yang 1 coba. Jurusan. Oke, sudah aktif. Ya, ke dashboard hilang. Dashboard yang aktif. Jika 0 tadi kan ini. Kalau mahasiswa belum. Nah, hilang. Karena belum saya isi di ininya, belum saya isi. Copy LI-nya di mahasiswa itu adalah 2. Di apa namanya? Di mata kuliah adalah 3, dan di LI dari user adalah 4. Oke, sekarang kita coba refresh. Nah, ini di mahasiswa oke. Di mata kuliah oke, aktif dia mata kuliah. Saya lepas ini tetap aktif. Di user oke. Jurusan oke. Dashboard ya, sudah. Ya. Nah, sekarang yang ini. Ya. Layout kita cari saja itu, langsung di sini tinggal ini belum ya, login dan logout belum. Oke, yang di tadi, nah ini layout dan layout. Nah, tinggal kita menggunakan PHP saja, echo menu ke menu, sorry, array menu ke get tadi mn. Oke, udah, titik koma, tutup. Nah, ini sama dengan yang di sini, kita copy saja di sini. Oke, sekarang kita copy. Nah, sekarang lihat hasilnya. Oke, dashboard. Jurusan oke. Mahasiswa oke. User oke. Nah, user kok biodata, oh itu berarti salah kan ya. Di sini belum, harusnya data user.
karena waktu ini tidak sempurna editnya. Ya. Oke, tinggal sedikit. Tinggal yang ini diganti dengan layout. Ya, layout, logout. Kalau dia sebentar login, sebentar login ini, logout. Siapa yang login di sini harusnya tampil. Ya, kalau Anda mau ubah tadi. Ada gambarnya, yang login siapa, dan seterusnya. Nah, kemudian yang user ini, kalau bukan admin, ini tidak muncul. Itu lagi tambahan. Nah, sekarang ini dulu. Ya. Login-nya itu dijadikan logout. Kayak yang di sini. Ya. Oke, kita pasang di sini menggunakan selection. Selectionnya adalah ya PHP jika session seperti apa yang ada di sebelumnya, ya session username sama dengan kosong, berarti ya ini kita jika username kosong, berarti tulisannya logout. Oke, berarti tidak sama dengan kosong. Oh sorry, sama dengan kosong, betul login. Ya. Oke, kita tutup. Yang ini buka dulu. Ya, ini kita tutup supaya ini kan HTML. Ini HTML. Nah, kita tutup PHP-nya. Ini titik koma, sorry. Oke, betul. Kemudian else-nya di sini. Kita buka lagi PHP. Tutupnya ini tadi, tutupnya di sini. Else, buka. Nah, ini tutupnya nanti di belakang sini. Tapi harus kita tutup PHP-nya di sini. Oke, nah di sini ada HTML lagi. Nah, berarti di sini tutup PHP-nya ada di sini. Sorry, ini dan buka PHP-nya di sini, tutup PHP-nya di sini. Oke. PHP, buka PHP-nya. Ini sebenarnya adalah PHP. Ini HTML. Nyelip di tengah-tengah. Nah, ini ganti dengan logout. Logout titik PHP di sini logout. Oke. Nah, sekarang kita tes. Ini kan kita sudah login. Di sini harus tulisannya logout. Sudah refresh. Oke, betul. Logout. Begitu kita klik logout, sebentar akan muncul login. Nah, login. Berarti tidak ada yang login, ya. Tidak ada user aktif saat ini. Kita klik ini, pasti Anda harus login, ya. Ini Anda harus login. Oke. Nah, sekarang kita login dengan menggunakan user yang satu, yaitu Budiman, kan. Ya, Budiman juga. Kita coba login. Oh, saya lupa. Saya bawa dulu ke sini. Localhost, PHP, usernya apa? Budi kah? Coba saya lihat dulu usernya. Di kemarin nama database-nya apalah? Oh ini. Oke, user Budi, oh sorry, Budi. Saya tulis tadi, ketik Budiman. Oke, yang di sini. Budi. Kalau di sini kalau nggak salah Budiman. Kalau salah, nanti kita akan bisa edit. Oke, login. Nah, sekarang logout muncul. Nah, ini sekarang dia sudah punya yang punya hak akses adalah admin. Ya, ini admin.
Nah, Anda perhatikan levelnya yang sebelumnya kan kita gunakan levelnya admin atau user biasa. Kita pakai ini ya. Jika level yang kita simpan di kemarin itu adalah level. Jika session level. Nah, di sini khusus di menu. Nah, ini. Ini sampai di sini. Nah, di sini kita harus menggunakan PHP. Jika session ya. Oke. Session level sama dengan admin, maka munculkan ini ya, buka kurung. Karena ini adalah HTML, Anda bisa menggunakan echo di sini, tapi saya tidak menggunakan itu. Saya tutup aja di sini, tutup di sini. Oke. Kemudian untuk tutup kurungnya ini saya pasang di sini ya, pasang dulu PHP tutup kurung, tutup PHP. Oke. Nah, sekarang kita tes, kita refresh saja di sini. Sorry, di sini berarti kalau hilang ini ya, jika dia admin, nah, tadi kan levelnya bukan admin yang tadi saya login. Oke, saya refresh. Oke, hilang ya, hilang, nggak muncul tadi. Nah, sekarang coba kita tes login admin, logout, kita login admin sekarang, admin juga login. Nah, oke, ini muncul ya, kalau dia admin ya, ini muncul ya. Sebenarnya sekali lagi bahwa ini sebenarnya untuk user yang aktif, makanya di sini tadi muncul logout, mengedit profile dan sebagainya ya, yang aslinya tadi. Nah, sekarang bandingkan kalau kita membuat tadi, ini kan membuatnya dengan menggunakan tampilannya tidak seindah dengan tampilan yang tadi. Nah, yang ini sekarang ya lumayan tampilannya ya. Tinggal dimodifikasi saja. Nah, silahkan nanti cari di internet ya, layout apa saja, cara gaya pemrogramannya itu tidak sama. Ya, masing-masing berbeda, tinggal Anda pelajari bagaimana pola pikir atau logika pemrograman dari template yang telah disiapkan. Sekali lagi bahwa semua ini sebenarnya yang tadi, yang manapun kita gunakan itu yang sama semua. Karena yang ini pun tadi pasti ada menunya. Kita yang aslinya ini ya, saya buka in sini ya yang asli, ya, full version. Yang mana saja, yang bottom pasti ada tadi ya, ada menu mulai dari atas ya, HTML, bootstrap, menu, semua ada. Ini semua ada. Ya, tidak jauh berbeda, tinggal yang mana Anda gunakan. Tinggal Anda pilih yang paling mudah untuk dimodifikasi. Ya. Oke. Nah, ini saya siapkan nanti di Anda silahkan modifikasi yang saya punya, silahkan Anda modifikasi sendiri ya. Cari yang ada di internet. Ya, di internet bertebaran banyak template-template berbasis Bootstrap dan sebagainya. Yang kalau berbasis Bootstrap itu agak berbeda sedikit. Contohnya tadi adalah yang di apa namanya? Sorry, bukan di sini. Oke, yang di sini. Contohnya ini adalah yang di admin LTE, ini basisnya Bootstrap. Itu dia pisahkan dengan menggunakan page. Jadi semua ada di sini modelnya di page layout, form dan sebagainya. Tapi di HTML tadi adalah dia ngumpul dalam satu ya, dalam satu tempat. Nah, ini kalau indeksnya pun tidak di sini, indeksnya itu ada di luar. Dia di level ya, 2 tingkatan level. Yang tadi hanya 1 tingkatan foldernya ya. Oke, demikian yang saya dapat sampaikan ya. Untuk selanjutnya nanti kita akan asistensi tugas-tugas, saya akan asistensi tugas-tugas Anda
dan pada pertemuan berikutnya nanti saya akan informasikan mengenai apa yang harus ditambahkan nanti di tugas Anda, ya. Untuk template-nya silahkan Anda bisa desain sendiri, bisa Anda ngambil dari internet, Anda modifikasi, ya tergantung dari Anda. Dan hati-hati untuk memodifikasi, biasanya kalau Anda tidak jeli untuk memodifikasinya, biasanya di situ akan Anda kebingungan, apalagi Anda pemula misalkan seperti itu, ya. Nah, yang kedua, seleksi file-file yang eh, Anda gunakan. Ya, tidak semuanya file yang diikut itu adalah penting atau digunakan dalam template Anda. Karena sebentar kalau Anda gunakan semua, apalagi image ngikut di situ, gambar, dan Anda akan kirim sebagai tugas, misalkan itu filenya bitnya akan membengkak besar. Ya. Oke, itu saja yang saya dapat sampaikan. Terima kasih atas atensinya. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya.